Perkenalkan, nama saya Lodiana Siahaan. Saya adalah mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024. Di video ini saya akan berbagi sedikit pengalaman literasi saya yang paling mengesankan. Semoga menginspirasi. Selamat mendengarkan. Saya sudah diajarkan oleh orang tua saya untuk mengenal huruf-huruf dan angka-angka. Sampai saya berusia 5 tahun, saya sudah bisa membaca. Teks yang pertama kali saya baca adalah teks yang ada di koran. Selain di koran, apapun yang ada di sekitar saya, pasti saya akan membaca. Ini dikarenakan saya penasaran apa isi dari tulisan yang saya lihat. Bahkan, saat hendak masuk sekolah, saya sudah dibelikan oleh orang tua saya buku bahasa Inggris, karena saya suka bahasa Inggris. Pernah juga, paman saya sepulang kerja membelikan saya 2 buku bobo. Saya sangat senang saat itu. Hingga saat saya masuk sekolah, saya masih senang membaca. Saya masih ingat ketika saya kelas 6 SD, wali kelas saya selalu menaruh buku-bukunya untuk dapat kami baca. Saat sedang jam istirahat, saya selalu membaca buku yang disediakan oleh wali kelas. Tidak hanya di sekolah dasar, ketika SMP pun saya suka membaca di perpustakaan. Pernah ketika saya membaca buku bahasa Inggris dan terdapat kosakata baru yang saya dapatkan. Lalu, ketika pelajaran bahasa Inggris tiba, saya sudah mengetahui kosakata tersebut. Saya menyadari bahwa membaca itu menambah wawasan kita. Selain buku pelajaran, saya juga suka membaca buku novel dan cerpen. Tidak jarang, saya meminjam buku novel untuk saya lanjutkan membaca di rumah. Ketika saya membacanya, saya terus penasaran akan kelanjutan dari cerita buku itu. Setelah saya selesai membacanya, saya selalu menceritakannya kembali kepada adik saya. Begitu pula saat SMA. Namun, saya mulai jarang membaca buku novel karena tidak banyak tersedia di perpustakaan sekolah. Ketika saya berkuliah, saya sering membaca buku dan artikel-artikel jurnal untuk menambah wawasan saya mengenai topik yang sedang dibahas. Selain itu, bahan bacaan tersebut juga membantu saya saat menyusun laporan praktikum. Hal itu dijadikan sebagai teori sebelum saya melakukan praktikum di laboratorium. Selain sebagai teori, ada juga buku panduan yang penting untuk saya baca agar saya tahu apa yang akan saya lakukan di laboratorium. Tidak hanya seputar buku pelajaran dan novel, saya juga masih sering membaca kitab buku saya, yaitu Alkitab. Karena dengan membaca Alkitab dapat menjaga hati saya dari segala hal yang tidak baik. Ketika saya membaca Alkitab, saya memperoleh pengetahuan tentang agama saya dan memperkuat iman saya. Selain membaca, saya juga mendengarkan khotbah dari pendeta dan penatua. Ketika saya mendengarkan, saya akan mencatat dalam catatan kecil saya. Catatan tersebut digunakan agar saya mengingat apa saja yang disampaikan ketika khotbah di gereja. Banyak hal yang saya dapatkan ketika mendengar, membaca, dan menulis. Hal ini menjadi sebagian kecil dari kegiatan literasi pribadi saya. Manfaat yang saya rasakan adalah menambah wawasan saya, melatih pola pikir dan pemahaman saya, serta melatih saya dalam menulis. Ketika saya memiliki wawasan dan pemahaman yang kuat, maka sangat membantu saya untuk menulis bahkan membagikan sesuatu yang telah saya peroleh. Oleh karena itu, saya sebagai calon guru ingin berkontribusi dalam dunia literasi, terutama kepada peserta didik sekolah dasar untuk berbagi pengalaman dan mengajak membaca. Selain itu, yang lebih penting adalah menyadarkan mereka bahwa membaca merupakan suatu kebutuhan yang perlu mereka penuhi. Berdasarkan pengetahuan yang telah saya peroleh melalui mata kuliah literasi dasar selama 1 semester ini, saya ingin menerapkan seperti memadukan beberapa strategi membaca dan menulis. Adapun strategi tersebut
saya akan sesuaikan dengan kebutuhan dan minat peserta. Hal ini bertujuan agar dapat mewujudkan merdeka belajar dan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik, sesuai dengan permintaan Ki Hajar Dewantara. Demikianlah cerita pengalaman saya dalam dunia literasi. Masih banyak yang ingin saya kembangkan dalam diri saya, terutama dalam literasi. Terutama, saya sebagai calon pendidik generasi bangsa. Semoga cerita saya dapat menjadi contoh positif dan bermanfaat bagi pendidik. Terima kasih.